Oke, selamat datang teman-teman. Pada video kali ini saya mau membahas tentang market update teman-teman ya untuk kripto dan makroekonomi, khususnya dari untuk minggu ini teman-teman ya. Kan besok Senin ya, kita bahas satu minggu ke depan. Sekarang itu tanggal 28 teman-teman. Jadi kita ngebahas minggu ini dulu, lalu minggu depan teman-teman ya. Saya mau kasih sedikit outlook teman-teman untuk minggu depan dari tanggal 29 September di penghujung September ini dan opening quarter 4 teman-teman ya di Oktober. Jadi dari tanggal 29 sampai 5 Oktober lah kalau nggak salah. Oke, kita mulai dulu teman-teman dari si toddler ini teman-teman ya. Toddler tua ini teman-teman, yaitu Donald Trump teman-teman. Yang dimana dia di sini agak open war ya kalau kalau saya lihat-lihat teman-teman, dia itu open war sama Rusia bahkan ya. Dan juga sekutunya itu lumayan mendukung lah teman-teman. Soalnya ada NATO. Jadi di sini Donald Trump itu baru saja memberikan lampu hijau teman-teman kepada Ukraina untuk merebut kembali seluruh wilayah yang diduduki oleh Rusia. Nah, ini tuh bukan sekedar dukungan simbolik teman-teman. Jadi yang saya lihat teman-teman, ini adalah kayak sinyal tamparan diplomatik kepada Moskow teman-teman, atau enggak Rusia. Dia mendukung banget nih Ukraina untuk merebut kembali war yang dilakukan oleh Rusia, bahkan hingga sekarang masih berlangsung teman-teman ya, selama 3,5 tahun lah. Nah terus tuh teman-teman, ini di tanggal 23 dia umumin. Terus tuh di tanggal 26 September dia itu teman-teman memberi sinyal teman-temannya untuk di bidang senjata kepada Ukraina, bahwa keterbukaan untuk mengirim senjata jarak jauh baru untuk ke Ukraina. Jadi walaupun si Trump ini belum ada mencabut seluruh restriksi yang ada di Ukraina teman-teman terhadap Rusia. Dan di tanggal 28-nya teman-teman ya, ini kan ya, tanggal 26 ya, 2 hari kemudian. Nah di PBB, waktu pertemuan PBB yang ada Israel tuh, teman-teman pasti tahu ya, yang Israel naik pidato terus tuh para negara pulang gitu ya. Nah ini di kejadian yang sama teman-teman, itu Rusia menegaskan bahwa setiap bentuk agresi itu akan dibalas dengan keras terhadap negaranya teman-teman. Jadi peringatan ini tuh menciptakan ketegangan di Eropa Timur pastinya, yang mengingatkan kita pada perang dingin yang lalu teman-teman ya, yang lama berlalu di Rusia. Dan juga di sini saya cium-cium ya teman-teman ya, investor itu mulai risk off teman-teman. Eskalasi konflik yang bisa menyebar hingga ke NATO atau enggak sekutu dari Amerika dan Ukraina temannya ya. Dan Rusia tanggal 28 teman-teman ya, di hari itu juga beberapa jam kemudian itu Rusia langsung hit misil kepada Ukraina teman-teman. Jadi makanya minggu ini kita lihat Bitcoin dan altcoin cenderung turun, bearish ya. Cuman ada beberapa narasi kuat yang kita dapat teman-teman ya. Nah ini tuh satu pihak itu, si Trump, maksud saya pihak Trump itu seperti membuka keran war teman-teman ya. Makanya saya bilang tadi open war. Ini Trump ini, toddler ini kayak aktif banget teman-teman ya. Cuman ya makanya saya longing tadi ya di WL5. Nah terus tuh masih di Trump lagi teman-teman, ini tentang kebijakannya, yang dimana di situ Trump itu mengumumkan tarif baru, tarif lagi nih untuk menargetkan teman-teman di bidang, kalau di kita lihat di kalender ekonomi investing itu teman-teman, investing.com yang sering saya share, itu menargetkan truk berat, terus tuh tarif ke perabot rumah tangga, dan juga di sini yang paling ditekankan itu farmasi teman-teman ya, obat bermerek. Jadi angkanya itu teman-teman tidak main-main. 25% untuk truk, 30% untuk alat furnitur rumah tangga berlapis teman-teman, dan juga 100% untuk farmasi dan kitchen cabinet teman-teman. Kecuali misalnya si produk farmasi ini mau membangun pabrik di Amerika Serikat, itu nggak ngasih tarif 100%-nya di-cut teman-teman. Jadi ada pengecualian teman-teman ya. Dan juga di sini yang saya bisa lihat teman-teman, dampaknya ke pasar pasti sangat cukup signifikan ya. Walaupun kita habis cut rate ya di 17 September kemarin 25 bps, itu berpotensi menaikkan biaya impor dan memicu kenaikan harga barang teman-teman di pasar domestik Amerika Serikat, yang dimana akan mempengaruhi USD dan akan mempengaruhi beberapa ekonomi seluruh dunia, dan benang merahnya pasti akan sampai juga ke Bitcoin dan altcoin teman-teman. Jadi hal ini tuh dapat menambah tekanan inflasi barang teman-teman, atau enggak kalau di investing.com itu goods inflation ya, sering saya share di sektor konsumen, CPI dan PPI, dan memperbesar kekhawatiran pasar bahwa biaya hidup itu akan naik teman-teman. Jadi sektor yang mungkin terhambat itu adalah industri retail furnitur teman-teman, dan juga home building.
karena biaya kabinet atau enggak furnitur dari berlapis itu pasti naik 25% dan 30%, khususnya di pharma importer dan rumah sakit yang bergantung pada obat-obat impor keluar dari Amerika Serikat. Investor itu teman-teman cenderung risk off ya dengan situasi seperti ini. Geopolitik dan tarif itu kombinasi yang sangat mematikan lah saya bilang ya teman-teman. Karena senjatanya Amerika ya itu doang teman-teman ya. Tarif untuk USD-nya atau enggak impor ekspornya, karena ekonomi di negara mereka itu seperti memegang seluruh dunia teman-teman. Terus tuh pasti akan ada sektor yang tertekan ya teman-teman pastinya, sehingga saham-saham retail, furnitur dan kesehatan dan manufaktur itu akan banyak bergantung pada impor. Dan misalnya farmasi nih, dia dilihat bearish nih karena dia sangat ketergantungan dengan impor ya dari luar Amerika. Cuman kalau dia bangun pabrik di dalam Amerika, si yang barang yang diimpor itu, nah itu pasti akan di-cut dan langsung mengalami bounce ya kalau kita lihat di price action-nya. Nah seperti teman-teman bisa kita lihat ya chart dari farmasi apa ya, JNJ, coba kita lihat Johnson and Johnson. Sini. Nah, Johnson and Johnson ini rumornya teman-teman dia nggak terlalu heavy ke barang impor, jadi dia keep memakai barang dari Amerika teman-teman, dan juga sentimen investornya sangat bagus di sini teman-teman. Jadi ini tuh adalah perusahaan teman-teman ya, kayak misalnya penyedia bahan baku untuk obat dan juga penyedia alat-alat untuk kesehatan. Terus tuh kita sahamnya apa lagi ya, Merck coba ya, Merck Company itu triggernya apa ya, Amerika coba ya ini. Nah ini yang sangat bergantung kepada impor teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 21 sepertinya, sorry tanggal 25 langsung koreksi teman-teman. Dan di sini dia belum ada penyelesaian terhadap reaksinya teman-teman. Dia belum bereaksi terhadap apa yang diberikan statementnya Trump. Lalu apa lagi ya, puskesmas nggak mungkin kan. Sanofi, coba kita lihat Sanofi ya. Nah ini juga lumayan koreksi teman-teman ya, cenderung bearish bahkan beberapa minggu. Jadi cuma JNJ aja yang selamat di sini teman-teman ya, di market-market farmasi besar Amerika Serikat. Nah terus tuh dari tarif Trump tadi teman-teman, tarif Trump dan geopolitik, kita lihat dampaknya terhadap ekonomi dulu teman-teman ya. DXY. Nah walaupun kita habis red cut teman-teman ya, DXY itu sebelum red cut bahkan itu dia cenderung bearish, tapi setelah red cut dia malah naik teman-teman, berapa persen nih? Sebenarnya weeknya ada di sini 3% bahkan ya, yang dimana ini tuh kita simpulkan teman-teman ya, simple aja sih, kalau USD naik ya kripto dan Bitcoin akan turun teman pastinya ya. Terus tuh kalau kita lihat gold, nah gold juga cenderung naik ya, bahkan naik terus ya, karena dia kan safe haven banget, aset dari Tuhan ya. Dan kita lihat market kita teman-teman, altcoin cenderung bearish, bahkan sudah nge-breakdown lokal areanya teman-teman di daily. Nah ini ada beberapa tanggal, nanti saya akan jelaskan teman-teman yang saya kunci ya. Kalau kita misalnya lihat dari chart DXY dan gold teman-teman, itu tuh presentasi dari kejadian geopolitik Trump ya, yang dia open war, dan juga kenaikan dari emas, yang dimana para investor itu pasti risk off dan markir uangnya di aset-aset yang mendukung Amerika, pastinya USD, dolar, DXY index, dan juga aset Tuhan teman-teman yang gold. Mulai mencari aset aman lah istilahnya ya. Jadi sejak pemotongan di 17 September teman-teman, kita lihat emas itu dia 3000 bahkan 3700 sekian lah. Enggak, ini itu dia satuannya kan TO teman-teman ya, troy ounce, 1 ounce, yang dimana 1 ounce itu 31 ya, 31 gram. Terus kalau kita rupiahkan itu dia di 60 jutaan teman-teman. Jadi per gramnya di Indonesia itu mungkin ya 1819 ya.
Kombinasi perang tarif dan ketegangan geopolitik ini teman-teman menciptakan badai sempurna di pasar global ya. Pastinya emas naik, dolar menguat, dan investor memegang napasnya ya, atau nggak markir dia di aset-aset yang heavy on Amerika, DXY, dan heavy on gold pastinya ya, gold. Ini perang besar sih teman-teman kalau saya lihat ya, karena secara tidak langsung ini helikopter view, ini Amerika versus Rusia teman-teman, dan juga Rusia punya BRICS, Amerika punya NATO. Nah terus tuh kita lanjut. Nih teman-teman ya, US governance shutdown by October 1. Ini tuh prediction market aja sih teman-teman ya. Cuman ya kadang market itu menjadikan data dari prediction market itu sebagai patokan teman-teman bahwa akan terjadi. Chance-nya itu seperti 80% akan terjadi, walaupun di sini dia hit 100%. Cuman untuk realnya ya kita logis aja lah. Itu 80-70% bakal terjadi. Nah, kenapa US governance shutdown by October 1, teman-teman? Ini artinya Amerika governance itu bakal mati karena ya terlalu besar lah bubble-nya di dalam sana teman-teman yang akan meledak. Nah, kita telah ya di insight yang kita buat teman-teman pada bulan Februari tanggal 11 ya di komunitas tercinta kita Gladiator, yang dimana di sini alarm keuangan AS sudah mulai ya menurun sini treasury-nya teman-teman ya. Hampir kehabisan jurus darurat sini saya bilang. Jadi pemerintah Amerika Serikat sudah menggunakan lebih dari 60% dari langkah-langkah luar biasa extraordinary measure untuk memperpanjang kapasitas utang mereka teman-teman. Mereka itu kan ngutang kepada dirinya sendiri teman-teman. Jadi kalau dia mau bayar utang ya tinggal cetak uang teman-teman. Itu kita dari sisi kacamata kripto kita lihat itu pasti bullish banget kan pastinya. Dan juga rumornya itu tahun ini masih ada 2 kali red cut lagi teman-teman. Jadi grafik ini teman-teman bahwa sejak 17 Januari hingga awal Februari cadangan langkah darurat semakin menipis teman-teman. Extraordinary-nya dari 400 miliar ini 400 bil teman-teman ya, billion kalau di dolar, jadi turun 3x teman-teman ya. Ini artinya kalau tidak ada solusi cepat seperti peningkatan debt ceiling, pemerintah bisa menghadapi krisis likuiditas yang berujung pada potensi shutdown atau enggak gagal bayar utangnya teman-teman. Cuman yang saya tangkap di sini peningkatannya nggak ada, belum ada sih sebenarnya peningkatannya kayak langkah untuk mencegah hal ini dari The Fed itu belum ada. Ya pemotongan terakhir di 25 BPS kan itu karena emang inflasi lagi mandek-mandek banget teman-teman, dan juga seminggu sebelumnya juga kita bahas bahwa pengangguran di Amerika Serikat itu naik tinggi kan ke 931.000. Kalau kita ngambil potensi shutdown atau gagal bayar itu nggak mungkin deh teman-teman ya. Karena apa? Karena ya dia ngutang kepada dirinya sendiri teman-teman. Dia ngutang kepada The Fed. The Fed itu kan pastinya pro ke Amerika karena dia built on ya orang-orang elit Amerika lah kita bisa bilang ya, kayak JP Morgan, kayak Rothschild dan lain-lain teman-teman. Terus kita masuk ke altcoin teman-teman ya. Jadi di minggu ini kita walaupun vibes kita bearish, kita ada dapat beberapa altcoin dengan narasi yang ya cukup kuat lah, yang dimana bisa menyerap liquidity dan mendapatkan keuntungan untuk kita sebagai trader teman-teman. Yang pertama ada Aster ya, siapa yang nggak kenal ya. Aster ini kita masuk di 0.5, terus kita up 4x ya kalau nggak salah ya, 5x, cuman saya masuk di 0.2 teman-teman. Terus tuh ada Plasma, ini tuh layer 1 khusus untuk stablecoin, teman-teman bisa cek di video saya lah. Saya ada jelasin lengkap tentang Aster di YouTube ya, dan Plasma. Ini saya nggak mau bahas detailnya karena bakal panjang banget nih kuliah kita. Ini adalah narasi Perps Dex teman-teman, yang dimana ya banyak lah orang-orang berpengaruh di dunia kripto yang ngesil ya, ngepom-pom atau enggak ya sakit hati lah sama Hyperliquid terhadap bisnis mereka di dunia nyata yang sama, yaitu CEX, langsung ngebuat bisnis yang sama di DEX mengalahkan Hyperliquid. Nah kalau Plasma ini adalah bisnis stablecoin ya, yang dimana kita lihat itu adalah bisnis terbesar saat ini di dunia kripto teman-teman. Nah di sini ada narasi perang Perpdex, kita bahas dulu teman-teman. Changpeng Zhao nge-shield Aster di harga 0.17 teman-teman di tanggal 18 ya. Terus tuh nggak mau kalah nih Bybit, CEO-nya Bybit itu nge-shield Apex teman-teman. Ini kalau Aster kita dapat ya. Kalau Apex kita nggak dapat. Sunperp juga karena ya sudah ada pionernya lah, winernya ini. Karena kita bet on the winner. Di sini seperti personal banget teman-teman ya. Apex ini adalah mirip juga dengan Aster, cuman ada beberapa produk mereka yang berbeda lah dengan pesaing-pesaing lainnya. Dan juga ada Sunperp, teman-teman. Ini adalah Perpdex milik Hyperliquid dan Aster dan
Birdex lainnya, cuman dia bedanya di jaringan Tron teman-teman, punyanya Justin Sun ya. Terus ada juga perang stablecoin teman-teman, yang dimana WLFi itu membuat stablecoin barunya yaitu USD1 teman-teman. Terus tuh ada juga stablecoin baru yaitu USDG, yang dimana dia itu nyerap 300% bulan ini market share-nya dari Tether teman-teman, atau enggak USDT. Nah terus tuh kita dapatin di altcoin kabar bearish ya. Ini mirip dengan vibes kita juga di bearish selama minggu ini, dan juga untuk minggu depan teman-teman. Sepertinya saya cukup bearish ya untuk minggu depan. Kita bahas TON dulu teman-teman. TON Believer Fund itu menyimpan 1.03. Teman-teman bisa cek di sini depositnya itu dengan reward sekitar 283,7 juta ton teman-teman ya. Jadi program ini tuh akan mulai unlock. Jadi simpelnya teman-teman, dia akan unlock sebesar 1 billion teman-teman ya. Itu wow, cukup besar banget teman-teman ya dari circulating supply-nya dari ton. Jadi dia tuh akan unlock di 12 Oktober 2025 dan dilanjutkan dengan pembayaran pertama pada 11 November teman-teman. Terus tuh dilanjutkan lagi distribusinya. Ini nggak langsung teman-teman ya. Ini bertahap ya, seperti ya airdropnya dari Aster 53% bertahap teman-teman. Dilanjutkan lagi dengan distribusi setiap bulan selama 3 tahun ke depan. Jadi ini tuh setiap bulan itu akan ada unlock sebesar 36,59 juta token teman-teman, ton. Yang jika kita misalnya lihat harga ton sekarang, itu kita konversikan per bulannya, dia akan supply market ton mereka dengan value kalau kita USD kan itu sebesar ya 100 million dollar lah. Kalau saya lihat teman-teman di Telegram ya, di Telegramnya ton itu mereka ada 2 kubu teman-teman ya, terpisah, berkelahi mereka. Coba teman-teman cek di Telegram atau enggak Discordnya ton. Saya lihatnya di Telegram sih. Nah, event ini tuh akan menjadi ujian besar bagi ya price action teman-teman ya untuk ton, karena jumlah supply baru yang masuk ke pasar itu cukup besar banget teman-teman. One bill. Komunitasnya ya terbagi dua teman-teman. Ada yang optimis holder akan tetap staking dan tidak langsung jual. Ada juga yang khawatir tekanan jual akan bikin harga dari ton ini langsung merosot teman-teman. Nah, dan juga ada beberapa narasi-narasi yang nggak gain ya, cuman ya mereka dapat perhatian lah untuk liquidity, seperti USDG dan juga GameFi teman-teman ya, Gigaverse. Ini tuh kita kan mau masuk winter nih 1 Oktober yang musim dingin, ya pasti narasi GameFi akan lumayan naik teman-teman, karena dari kuarter 4 tahun-tahun sebelumnya itu GameFi selalu up perform teman-teman. Oke, ini saya sebagai tambahan aja teman-teman ya. Ini kayak tambahan bias saya untuk meyakinkan sebenarnya, cuman nggak 100%. Saya juga memantau astrologi nih teman-teman. Jadi di Oktober ini teman-teman, itu dunia lagi panas banget pastinya ya, karena Trump pemimpin dunia ini ya, mereka punya Fed, mereka punya NATO, perang dagang, tarif, mereka juga punya tarif teman-teman. Jadi kombinasinya tuh killer banget teman-teman ya. Perang dagang, ekonomi global melambat tapi belum ambruk ya di claim jobs terakhir. Terus tuh inflasi belum mau jinak. Ya sebenarnya poinnya ada di claim jobs kemarin teman-teman ya. Makanya FOMC kemarin kan nggak langsung reaction ya. Bahkan reactionnya atas bawah tuh kalau teman-teman ingat ya. Namun di sini teman-teman secara astrologi ya, ini kita put conviction di astrologi ini 10% aja, 5% aja lah teman-teman ya. Secara astrologi kita tuh masuk ke fase transisi teman-teman, yang dimana di sini Uranus, Neptunus dan Pluto itu artinya saat mereka bertransisi itu sistem lama akan tergantikan teman-teman, akan goyah ya. Jadi Merkurius itu akan masuk ke bintangnya dari Scorpio. Jadi kuarter 4 ini adalah bintangnya Libra dan Scorpio teman-teman. Venus masuk ke Libra dan juga Pluto kembali direct ya teman-teman, yang dimana direct terakhirnya itu di tanggal 19 kalau nggak salah, tanggal 9 September kemarin. Dan Neptunus juga kembali lagi ke Pisces. Artinya itu bulan ini teman-teman itu penuh dengan banyak ide-ide yang akan menggantikan sistem lama. Kita nggak tahu ya, USD akan diganti kah atau nggak, Amerika akan diganti kah, atau nggak ada Fed akan diganti kah oleh BRICS atau nggak apa teman-teman, kita nggak tahu. Cuman sistem lama akan goyah teman-teman secara garis besar di sini. Tapi juga akan banyak perlawanan dari sistem lama yang akan membuat wah ini opportunity nih, tapi bukan opportunity. Ngerti nggak maksudnya? Kayak Fata Morgana gitu lah. Kayak kalau kita ngelong itu adalah bear trap teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, kita fokus ke resikonya dulu nih di bulan ini. Jadi saya di sini ada simpulkan 4 resiko setelah saya baca. Ini teman-teman bisa cari ya di people.com.
Yang pertama ada hype berlebihan, teman-teman. Akan muncul narasi besar yang mana bisa bikin euforia di awal kuartal 4 ini. Tapi kalau misalnya data makroekonomi masih jelek, Trump masih menjadi toddler yang menyebalkan, teman-teman, market bisa ya langsung sell the news ya, atau enggak react the news. Bisa langsung koreksi mendadak, teman-teman. Terus shock makro, teman-teman. Inflasi itu naik mendadak, atau enggak misalnya bank-bank sentral itu mungkin akan memasuki kalau kita lihat Arbitrum ya, di berita terakhir di newsfeed, teman-teman bisa cek di Gladiator, itu kan Arbitrum menguasai beberapa bank ya teman-teman, yang dimana kalau kita simpulkan dia itu menguasai uang-uang yang ada di TradFi, bank-bank besar di beberapa negara teman-teman ya, di Amerika banyak. Jadi Arbitrum take the control of TradFi. Cuman kalau kita price action dari Arbitrum itu masih sangat bearish. Nggak usah Arbitrum deh, layer one-nya deh, Ethereum itu bearish banget teman-teman, yang dimana sekarang kan hit di 3.900 ya, kayaknya jatuh 20% deh dari ATH-nya. Terus tuh teman-teman, yang ketiga itu ada likuidasi yang ketat untuk Oktober nanti, karena modal besar itu bisa lari ke USD dan gold ya, dan perak juga bisa teman-teman. Itu akan membuat market kesayangan kita itu akan drop teman-teman ya, kripto dan altcoin. Jadi ya seperti ada opportunity tapi nggak ada teman-teman. Gimana ini ya ngejelasinnya, fata morgana, kata-kata yang lebih tepat sebenarnya fata morgana sih teman-teman ya. Jadi keep manage our risk teman-teman. Terus tuh yang keempat, dengan adanya runtuhnya sistem lama, maka akan muncul regulasi baru secara mendadak teman-teman ya. Jadi aturan kripto tuh bisa berubah tiba-tiba dan bikin market ya seperti VMC teman-teman ya, naik dan turun. Jadi saya simpulkan teman-teman, Oktober ini tuh seperti labirin lah, seperti labirin teman-teman. Ada jalan menuju ke bullish, ada jalan menuju ke bearish trap teman-teman. Cara kita melewatinya yaitu dengan membaca data-data makro ya, kita update data-data makro, terus tuh gimana reaksi kita, dan juga kita baca narasi dengan kritis teman-teman, dan pilih posisi kita saat trade itu dengan bijak. Jadi kesimpulan saya teman-teman, pasar global itu masih berada di badai teman-teman. Masih kita ada di pusaran badai yang multidimensi teman-teman. Geopolitik, tarif Trump, ekonomi, dan sentimen investor itu masih bertabrakan teman-teman. Kita bisa lihat aja lah di altcoin ya. Tapi 3 hari ke belakang itu cenderung bearish ya. Trump mendorong Ukraina untuk mengambil wilayahnya, yang dimana ini akan menentang Rusia dan BRICS teman-teman. Dan juga Rusia itu merespon dengan misil secara langsung teman-teman ya, dengan serangan balasan. Dan juga minggu ini itu kan ada pembunuhan Charlie Kirk teman-teman. Minggu kemarin pembunuhan Charlie Kirk dan masuknya pesawat Rusia ke Polandia, menciptakan kembali ketegangan era perang dingin. Jadi pada saat yang sama teman-teman, Trump menghandle dua masalah yang ya, ini toddler nih mana ya, kayak nyeselin teman-teman ya si Trump ya. Jadi dia bersamaan membuat dua masalah teman-teman, tarif Trump dan geopolitik teman-teman. Tarif baru dari Amerika Serikat plus inflasi barang, dan juga memukul sektor retail, furniture, home building, hingga farmasi. Investor dengan duit yang besar ya pasti risk off lah, pasti dong. Saya pun juga kalau misalnya duit besar banget, $1 trillion, pasti risk off ya, nggak mau kehilangan. Jadi saya lari kemana? Lari ke yang stabil, yang menguat teman-teman. Dolar, ke emas, ke perak, dan kripto itu masih bearish, sideways, cenderung bearish teman-teman. Belum ada tanda risk on karena ketidakpastian itu terlalu besar. Nah dari sisi mikro, kita juga melihat bahwa potensi guncangan dari event-event seperti unlock tone yang akan menambah supply-nya teman-teman. Terus tuh secara makro, Oktober ini tuh seperti ya yang tadi saya bilang teman-teman, labirin dengan banyak fata morgananya. Hype narasi bisa bikin euforia palsu, dan data makro yang mengejutkan itu bisa bikin pasar naik, yang dimana di sini akan berlawanan. Cuman kita akan ya sedikit kritis lah. Kita baca likuiditas di altcoin itu sentralisasinya ingin ke narasi apa. Cuman yang terakhir kan itu kita lihat Donald Trump juga dia nginjek $250 billion ke teknologi teman-teman ya. Makanya mungkin minggu depan narasi Perdex sudah akan sedikit mudar, tapi tetap berjalan. Terus tuh narasi stablecoin ya masih berjalan juga, cuman nggak terlalu. Dan juga akan muncul mungkin narasi baru, yaitu di koin-koin yang masih ada di DEX ini, ada yang saya pantau sih pasti teman-temannya.
yang bernarasikan teknologi. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kuliah kita malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.